Kamu suka venting? Punya temen buat jadi tempat sampah ventingmu? Aku lah tempat sampahnya. Apa sih venting? Apa sih Gen Z banget deh. Coba jelasin juga. Venting yang ku tahu ya, itu dia kayak melepaskan emosi gitu. Terus biasanya ventingnya tuh ke orang lain gitu. Tapi ini ya, in a negative way ya, maksudnya marah-marah iya, gitu kan. kayak numpang marah-marah, makanya dibilang tempat sampah. Sorry banget nih Bunda. Jadi dia bener-bener in real life ya, ini nggak buat konten doang, beneran jadi tempat sampah. Tempat sampah dia, tapi nggak apa-apa guys. Aku adalah teman venting yang baik. Iya dong, terima kasih ya. Terus jadi kau tahu nggak di otak dia ada yang namanya amigdala. Oh wow. Nah dia di saat dia lagi tertekan, kita lagi tertekan atau lagi stres itu dia mengeluarkan emosi, ya gitu. Oke. Ya, membantu kita mengeluarkan emosi. Nah terus ada lagi bagian otak yang namanya hipotalamus. Itu dia ketika kita lagi kondisi kayak gitu ya, itu dia mengeluarkan hormon adrenalin sama apa namanya? Kortisol. Nah, di saat itu badan tuh jadi tegang, tekanan darah naik, terus jantung berdebar kencang. Oh wow. Nah, itu kan berarti lagi di kondisi defense gitu kan. Nah, itu di saat itulah venting menjadi katarsis. Oh wow, sebuah katarsis. Pelepasan emosi. Pelepasan emosi. Oh wow. Dilepas aja emosinya. Lepas aja. Selesai nggak tuh masalahnya? Some things better left unsolved. Nggak gitu. Tapi menurut ahlinya ya, menurut profesional, kamu tuh boleh venting karena kan mengeluarkan efek-efek di tubuhmu yang kamu bilang tadi deg-degan, gitu kan. Oke, nah itu tapi harus tetap dicari akar masalahnya, Bun. Apa sih yang bikin kamu kesel itu loh? Iya, sebenarnya sih pasti tahu nggak sih masalahnya apa? Tahu. Cuman ya itu ngelepasin emosi dulu aja. Ya, nah. Biasanya kan kalau udah tenang baru bisa berpikir dengan jernih. Oh betul. Gitu. Nah, kalau diselesain saat itu juga yang ada berantem semua. Betul. Nggak dingin kepalanya ya. Nah biasanya ada metode namanya refleksi juga. Jadi merefleksikan tuh kayak kenapa ya aku marahnya tuh semarah ini gitu. Tuh dia ketawa-tawa aja tuh. Kita nggak tahu abis dia venting ke aku refleksi apa tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Tentu saja tidak. Nah, banyak yang merasa venting aja cukup. Kayak venting sana, venting sini. Ya itu tadi, untuk beberapa masalah sih mungkin iya. Kayak dar gitu. Tuh, sampai garuk-garuk Mas Egi si kameramennya. Gitu. Ya jangan sampai jadi akumulasi sih. Cuman mungkin venting itu adalah biar jadi nggak akumulatif gitu loh, nggak dipendem buar gitu, kan? Betul. Dan memang kami semua tahu ya dari pembicaraan dengan psikolog kemarin sama Mbak Dinda bilang kalau ke psikolog tuh harus dengan pikiran yang tidak berkabut. Betul. Gitu. Apakah venting ini solusinya? Nggak juga ya, sih mungkin sebenarnya. ya sementara aja kayaknya. Nah, makanya venting itu perlu cari teman. Cari teman yang kayak gini nih, yang energi positifnya besar. Ya aku serap semua energi positifnya dia. Gitu. Nah, oke teman-teman, kita para malaikat, mari kita beralih ke bagaimana cara menjadi teman yang venting. Gimana coba? Ya, apa yang kamu lakukan ketika aku lagi? Karena semua energi yang dia keluarkan ya membara-bara itu pasti terserap ke kita. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik kita harus menyiapkan energi dan mental yang baik dulu biar fokus menjadi pendengar juga gitu. Kalau sama-sama lagi aduh rumahku lagi berantakan terus dia tiba-tiba venting. Sorry deh. Baik aku kalau bisa chat. Kalau chat gitu tuh kayak denger gak aku mau ngomel? Nah, gitu iya dulu. betul. Aku biasanya tanya dulu, kalau enggak kasihan juga. Betul. Kalau enggak aku cari temen lain. Jadi memang emang harus ditanya ya untuk yang dengerin venting ini kayak kamu tuh maunya didengar doang apa mau dicariin masalahnya? Karena
nggak semua, betul kata dia, nggak semuanya harus dicariin masalahnya, emang cuma butuh didengar doang kan. Ya belum tentu juga kan, dan perspektifnya beda ya. Dan biasanya bisa aja tuh, sih sebenarnya bisa. masukan. Dan dari sisi pendengar, kadang-kadang tuh emang ada kecenderungan untuk kayak, solusinya gimana ya? Aku tuh pengen bantu banget loh, kayak gimana ya? Tapi kan masalahnya dia bukan masalahku gitu. Sebenarnya sih buat dari orang yang ventingnya ini ya, bisa aja kalau misalnya itu mau ditanya, lo mau gue kasih saran apa enggak nih ya? Jawab aja jujur. Udah ngabisin waktunya orang, masa lu nggak mau jawab jujur juga? Betul, iya. Jadi buat teman-teman pendengar juga ya, kita sebenarnya memberikannya teman-teman malaikatku, kita mendengar, kita harus memberikannya empati aja, kayak bukan simpati, karena perlu tahu juga kondisinya tuh kayak gimana sih. Terus kalau misalnya kita udah draining juga nih, kayak aduh ceritanya gak kelar-kelar gitu, diulang-ulang apa? Stop, tunggu dulu gitu. Kok kamu gak pernah stop aku sih? Enggak, kadang ku lepas aja chatnya kayak tadi dulu balasnya gitu. Biar kelar dulu ya ngomelnya ya. Betul. Aduh, ya buat yang venting, ya udah. Psikolog. Ayo ke psikolog.